بشفاء التام العاجل شفاء لا يغادره علما وإياي علما ولا إلى وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan menghatamkan kitab yang kita baca, kitab Safinatun Najah. Semoga Allah memberikan segala kebaikan dari khatam ini, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya masalah yang dibahas adalah tentang puasa, ya. Sebelumnya itu adalah tentang pembagian buka puasa, ya. Jadi kalau orang buka puasa dilihat dari segi sanksi ini, ya. Ada beberapa macam tergantung keadaannya. Saya ulang sedikit, ya. Bahwa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi fid daraini amin. Wa huwa Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami di dalam kitab Safinatun Najah ila an qala
yang kita akan baca ini bukan dari Safitun Najah ya, tapi dimasukkan oleh pensyarah yang mensyarahkan ini kitab. Sebetulnya dia daripada kitab Kasyifatus Saja ya. Nah, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu taala anhu. Qala wa aqsamul iftari arba'atu asya. Pembagian orang yang tidak buka puasa dilihat dari segi sanksi juga ada 4 macam ya. Apa itu yang 4 saudara? Awwaluha ma yalzamu fihi al-qadha wal fidyah wa huwa itsnan. Yang pertama, kalau dia tidak puasa tersebut sanksinya ya harus mengqadha dan bayar fidyah. 2 jadinya. Qadha juga, bayar fidyah juga. Yang kita tahu ya bayar fidyah ya qadha, tapi ini 2. Dia harus bayar fidyah juga mengqadha puasanya. Ada 2 orang ini. Ya. Nah. Yang pertama al-iftar li khaufin ala ghairihi. Seseorang yang buka puasa bukan karena dari dirinya, tapi dari orang lain. Contoh, ibu yang hamil. Kata dokter, ibu nggak boleh puasa. Dia bilang, saya kuat puasa. Oh, nggak apa-apa, ibu kuat puasa nggak masalah. Tapi kalau ibu puasa, anak ini jadi bahaya. Jadi dia tidak puasa gara-gara anak, bukan gara-gara dirinya sendiri. Nah, ini dia wajib bayar fidyah dan nanti juga qadha. Tapi kalau dia sakit, kebetulan ada anak, nggak masalah. Kalau dirinya sendiri memang sakit, ini kan dia nggak sakit. Jadi beda ya. Kalau misalnya dia sakit dan hamil juga, ada anak. Nah, diiringi dengan sakit dia cuma bayar qadha, tidak bayar fidyah. Ya. Yang kedua, dia juga harus bayar fidyah dan juga harus mengqadha puasanya. Siapa nih? Al-iftar ma ta'khiri qada'i ma imkani hatta ya'ti Ramadan akhar. Orang yang punya utang puasa tidak dia bayar sampai datang puasa lagi. Wajib 2 tuh. Haram sudah ya. Nah, misal kita punya utang 2 hari atau 5 hari dah biar kelihatan. Punya utang 5 hari. Bitaraki nggak apa-apa. Syawal nggak dibayar, nggak masalah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, lampu kuning. Sya'ban lampu kuning, hati-hati itu. Sebab habis itu kan Ramadan. Ya. Nah, terus dia tanggal 1 enggak juga, 2 juga, 10, 20 sampai tanggal 24 dia enggak puasa juga. Karena bulan mungkin 29, mungkin 30. Dia nggak puasanya tuh udah berdosa tuh, nggak dia bayar. Kebetulan memang dia nggak bayar tanpa ada sebab. Bulan puasanya dia harus mengeluarkan fidyah 5, berarti 5 mud, ya. Dan langsung hari kedua Idul Fitri dia harus bayar yang 5 hari itu. Jelas. Jadi yang kedua nih, yang pertama tadi yang buka puasa karena bukan dari dirinya sendiri, dari orang lain. Seperti wanita yang hamil, ya. Yang kedua, orang yang mengakhirkan qadha puasa sampai datang puasa yang satu lagi. Tahun kemarin kita belum bayar, ya. Harusnya sekarang buru-buru bayar nih. Jangan sampai nanti datang bulan Ramadan. Kalau sampai datang bulan Ramadan dia kena dosa, wajib bayar fidyah dan wajib mengqadhanya di hari kedua daripada bulan Syawal. Hari kedua Idul Fitri udah dia puasa aja. Habib saya mau campurin dengan puasa 6 hari, oke, nggak masalah. Tapi harus dibayar di situ. Kalau dia nggak puasa juga berdosa. Terus sampai bulan yang anak dosa terus. Dan nanti puasa lagi misalnya belum dibayar, nggak ada sabab ya. Kalau dia memang sakit terus, bepergian terus, nggak ada sabab, nggak masalah. Ya, nggak masalah tuh. Dia nggak bayar. Qadha saja, wajib diqadha. Ya. Tapi kalau tanpa ada sabab, dia bayar fidyah dan wajib qadha. Jelas hadirin? Hati-hati itu. Ya.
yang punya qadha puasa, terutama ibu-ibu, buru-buru qadha kalau suci dari datang matahari. Ya, buru-buru qadha, ya. Itu yang pertama tuh, 2 orang. Karena ada 4, yang kedua, ma yalzamu fil qadha dunal fidyah wa huwa yakthur kamu ma'aleh. Ya. Yang kedua, orang yang wajib qadha saja, enggak pakai fidyah. Ya. Dia wajib qadha saja, dunal fidyah, enggak pakai fidyah. Banyak. Yang pingsan, yang buka puasa sengaja dosa tapi, ya, yang sakit, yang bepergian, apa wajib kepada dia? Hanya melaksanakan qadha. Bulan puasa sakit 3 hari, bayar 3 hari. Sakit 10 hari, bayar 10 hari. Enggak kayak tadi, fidyah juga dan qadha juga. Nah, ini banyak ya. Yang biasa-biasa sababnya tuh. Dia wajib melaksanakan qadha. Jelas hadirin? Yang ketiga, ma yalzamu fil fidyah dunal qadha wa huwa syekhun kabir. Yang ketiga, orang yang wajib bayar, dia fidyah saja wajib. Qadha enggak. Siapa? Orang yang memang sudah tidak sanggup puasa karena terlalu tua. Nah, maka tiap hari dia bayar. Atau orang sakit yang nggak mungkin sembuh lagi. Kalau mungkin sembuh jangan bayar fidyah. Ya. Wah, ini stroke. Mungkin nggak sembuh, belum tentu. Lihat dulu. Kalau memang dokter bilang ini nggak bakal sembuh, nah itu bayar fidyah. Tapi kan nggak ada yang bisa nentuin begitu. Itu kan punya Allah kesembuhan itu. Memang kita kalau datang ke dokter, berobat, makan obat, yang nyembuhin dokter dan obat. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disuruh ambil sabab. Disuruh ambil sabab. Jadi orang yang udah nggak kuat puasa tuh karena terlalu tua atau memang sakit kira-kira nggak sembuh lagi, nah dia bayar fidyah selama dia masih hidup. Kalau yang sakit, nah orang tua juga begitu. Ya, yang nggak sanggup puasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling enak. Kagak pakai qadha, kagak pakai fidyah dia. Ini yang keempat paling enak nih. Enggak pakai qadha, enggak pakai fidyah. Siapa? Orang gila. Makanya orang kalau nggak mau puasa, nggak mau bayar qadha, gila, gampang dah, nggak bayar tuh semua. Ya, orang gila. Ya, sallallahu alaihi ya. Pikun ya, kalau memang sudah dia tidak ingat, ya. Kalau dokter mengatakan ini termasuk daripada gila, ya lain. Kalau enggak, ya bayar fidyah. Ya, seperti orang yang sudah tidak sanggup puasa. Ya. Bagaimana? Kan tadi udah disebutkan, ya, orang tua yang sudah tidak mampu lagi. Ya. Mudah-mudahan jangan begitu kita ya. Insyaallah bisa sampai akhir hayat kita bisa puasa dengan baik. Jangan pakai pikun, jangan pakai nggak bisa puasa ya, bisa bayar semuanya. Nah, nikmat ya. Nah, itulah 4 hal ya. Orang berbuka puasa dilihat dari segi sanksinya. Ya, dari segi sanksinya. Kalau sebelumnya kita dilihat dari segi hukum, halal apa ini wajib, apa haram, apa jaiz ya. Tapi ini dalam segi sanksinya. Nah, tadi kan ada dikatakan harus bayar fidyah. Fidyahnya apa tuh? Berapa banyak tuh fidyahnya? Qala al-fidyatu muddu min ghalibi gutil balad yukhraju li kulli yawmin amman wajabat alaih wa yusrafu ila wahidin minal fuqara wal masakin fala yajuzu muddun li isnain wa yajuzu sarfu amdad li wahid. Nah, fidyah itu adalah mud daripada makanan pokok kita. Sekarang mungkin 1,5 liter lebih tuh ya, 1,5 liter ada bagian orang mahal 1 liter sudah cukup ya. Tapi kan kita kalau itu kan fidyah arba amdad. Ya, berapa liter kalau kita ini zakat fitrah? 3,5 liter ya. Ya kita anggap itu 1 liter setengah. Ya, mau dilebihin terserah, jadi sedekah ya. Baik. Pakai beras tentunya ya. Nah, kemana kebagikannya?
dibagikan waktu yang dia harus bayar. Senin nih, Senin. Selasa, Selasa. Jangan sekaligus, siapa tahu sembuh, siapa tahu dia bisa puasa, ya. Nah, dibayar sesuai dengan harinya, ya. Sesuai dengan, kecuali yang memang nggak bisa, nggak udah dihukuman, nggak mungkin bisa. Nah, 1 mud nggak dibagi 2. 1,5 liter itu jangan dikasih 2 orang miskin, jangan. 1 orang. Ah, tapi kalau Anda punya 5 mud dikasih 1 orang, boleh. Tapi 1 mud jangan dikasih 2 orang. Masa 1 liter bagi 2, ya, terlalu sedikit. Jadi nggak apa-apa. Kalau 2, 3, 4 mud dikasih 1 orang boleh, tapi 1 mud jangan dibagi 2. Ya. Baik. Nah, hadirin, itulah pembahasan terakhir dari kitab yang kita baca, ya. Zailnya, buntutnya daripada Safinatun Najah, ya, yang diambil daripada kitab Kasyifatus Sajah karangan Maulana Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Di dalam Safinah nggak ada bab puasa nih, soal puasa nggak ada, ya. Tapi ini yang mensyarahkan, dia ingin lebih sempurna lagi, jadi dia masukkan ini soal puasa, ya. Silakan, barangkali ada yang kurang jelas. Kalau dia memang nggak sanggup bayar fidyah, yang hutang. Nanti insya Allah kalau sudah mampu dia bayar. Kalau memang tidak ada, apa yang dibayar? Tapi godoknya tetap. Kalau dia memang, kalau soal sakit saja. Tapi kalau memang dia tidak mampu puasa, ya udah, nanti ngaujuan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi nanti kalau mampu Anda harus bayar. Kalau mampu harus bayar. Ya mungkin kalau umpamanya di tempat itu ada orang-orang yang suka bakti sosial barangkali, ya. Nah, dia ngomong, saya ini nggak punya, sementara saya ini, mungkin dibantu, bisa saja, ya. Dibantu bisa saja. Tapi kalau nggak bisa, bagaimana? Puasanya aja nanti nggak bisa, nggak apa-apa, apalagi fidyahnya, ya. Nah, tapi memang benar-benar dia tidak mampu, baik secara kesehatan tadi kalau tidak puasa, atau tadi memang halnya memang dia orang tidak punya, ya sudah, tunggu. Nanti kalau dia punya, bayar. Itu bukti kalau memang dia mau ngeluarin. Ada orang memang tidak mampu, ya kan? Oh, saya kepengen tapi saya tidak mampu. Subhanallah, 2-3 tahun tidak puasanya, memang dia nggak kuat, memang tetap nggak kuat. Dokter bilang ini mati kalau puasa, nggak puasa sudah. Jadi bayar fidyah. Begitu jadi kaya, dia ingat, oh saya 3 tahun nih nggak bayar fidyah. Bayar tuh 3 kali 30, 90 kali 1,5 liter, berapa? Keluarin. Kalau dia nggak ngeluarin berarti memang pelit, memang nggak mau ini, ya. Jadi kalau kita memang sudah ada kemampuan, keluarin sudah, ya. Jangan ditahan-tahan, gitu. Ya. Nah, ada yang lain barangkali, ya? Boleh, asal jangan main bayar, ngomong dulu sama orangnya. Nah, ngomong dulu. Udah, saya bilang, udah ente jangan bingung, dah nggak apa-apa, saya yang bayar. Oh ya, boleh, silahkan. Karena mungkin dia nolak, nah, berhak dia mau nolak. Tapi bodoh ya nolak ya. Kalau kelihatan memang orangnya baik, nggak ada mau ngungkit-ngungkit dan sebagainya, bismillah diterima. Ya. Nah, orang yang meninggal bayar fidyah sebetulnya secara hukum enggak, orang meninggal enggak harus bayar. Maksudnya apa? Dia punya utang puasa. Nah, itu sebetulnya ada tafsir. Kalau dia memang orang-orang yang soleh, yang baik, ya sudah nggak ada hukumannya lagi, selesai dia. Tapi kalau dia meninggal orangnya nyampur aduk, dia disuruh bayar fidyah atau dipuasakan oleh keluarganya, ya, dipuasakan oleh keluarganya, ya. Kalau orangnya tukang maksiat gitu sampai meninggal, itu harus bayar itu, ya. Nggak bisa dia walinya atau ngasih orang duit suruh puasa untuk dia, kayak haji badal, ya. Nah, jadi harus bayar. Itu.
Makanya mumpung kita kuat, mumpung kita bisa, jangan diulur-ulur. Kan umur nggak ngomong, kan nanti udah gampang. Ya biarin double fidyah juga, saya mau ya, nggak usah begitu. Kan kita tidak tahu umur, sayang, ya. Buru-buru kalau punya utang, termasuk utang sama orang juga begitu. Kalau kita sudah mampu, jangan diulur, habis biasanya duitnya tuh. Kita punya utang sama orang nih, ini kan sama Allah SWT, itu urusan iman ya, nggak ada yang nagih. Iman kita yang berkata, oh ini saya punya utang nih, puasa, bayar buru-buru. Demikian pula kita punya utang sama orang. Lebih susah lagi kalau orang, Allah Maha Pengampun. Kalau orang tidak akan ditinggal, itu dosa, harus dibayar. Ya, keluarganya bayar dengan uang arisannya dia, atau keluarganya dia, anaknya dia, siapa aja harus dibayar. Jadi jangan suka mengakhir-akhirkan utang. Lebih cepat dibayar lebih bagus, dan Anda lebih senang, enak. Ya, lebih senang, lebih bagus. Jadi dalam jual beli pun demikian. Jangan susah. Beli jangan susah. Nagih jangan susah, ditagih jangan susah. Rahimallahu imra'an, kata Nabi, sam'an idza ba'a wa sam'an idza qada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dirahmat oleh Allah orang yang mudah, beli enggak berbelit-belit, jual enggak berbelit-belit, nagih enggak berbelit-belit, ditagih juga enggak berbelit-belit. Bagaimana maksudnya? Ditagih, bayar cepat. Nagih, orang yang enggak punya, halalin. Wah, itu hebat tuh. Ya, sangat mudah orangnya. Ya. Selama dia bisa, ayo adanya berapa sekarang? Misalnya utangnya sejuta. Saya enggak bisa, Pak. Saya baru ada cuman 750. Sini 750. 250 buat Anda. Wah, itu hebat tuh. Ya, berkah tuh itu orang yang begitu. Mudah, ya. Mau beli-beli juga gitu, jangan terlalu. Harga berapa nih? 1000. Ditawarnya berapa? 1000 ditawar 100. Kan jauh. Kebangetan tuh. Jangan, ya yang masuk akal barangkali 600, 700, ya. Naik lagi sedikit-sedikit. Jangan terlalu pelit gitu ya. Ya mudah-mudah aja. Dan orang-orang yang begitu kan disenengin orang, disenengin sama yang punya toko, disenengin orang yang dagang, yang beli juga kalau orangnya baik, ya. Apalagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan dibawa mati lagi, ya. 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 Kalau dia orang ahli khair, kata ulama, udah soal godoknya udah nggak ada masalah, selesai. Tapi kalau orangnya cuma nyampur begini begitu, dia harus suruh bayar. Ya bayar, ada ulama mengatakan cukup bayar fidyah, ada lagi ulama yang mengatakan harus bayar puasa. Walinya puasa atau ngasih orang supaya puasa untuk dia. Gitu. Iya. Tapi kalau orangnya soleh, orangnya baik, meninggal ya sudah selesai. Emang tidak mendapat puasa 15 hari, ya sakit dia, meninggal ya sudah. Selesai urusannya dengan Allah SWT. Ya. Nah, tapi kalau memang dia sengaja tuh nggak puasanya maksiat dan segala macam, mesti bayar. Ya, mesti bayar. Nah, gitu. Jangan sembarangan, ya. Gitu. Ya dalam segala hal nih. Sholat juga kan kita harus bayar. Tidak cukup dengan tobat saja. Anda meninggalkan sholat, harus dibayar itu sholat. Digodok. Bahkan sebagian ulama dia bilang nggak suruh kerja kecuali yang untuk makan saja. Godok tuh sholat semuanya. Oh, ya. Jadi jangan pikir nggak ada yang merhatikan, nggak. Anda mungkin bicara demikian, tapi kan ini lagi batin terus. Lihat, ada perhitungannya semua. Allah Maha tahu. Jadi digodok, salat kita digodok. Bagaimana digodok? Tiap hari. Oh saya nggak mampu nih, banyak yang harus saya godok. Jangan sekaligus. Tiap habis salat godok, tiap habis salat godok. Mungkin bisa 2 sebelum dan sesudah godok, apa-apa. Terus begitu. Insya Allah mudah-mudahan yang belum dapat digodok dia meninggal, Allah sudah maafkan karena kejujurannya dia menggodok salat itu tadi. Ya.
Jadi kalau nggak sholat jangan sudah biasa aja begitu, jangan, mesti digodok. Ya. Walaupun sholat itu punya waktu sendiri, tapi harus digodok kata ulama. Nanti orang sembarangan dong sama sholat. Ya. Ada yang lain yang hubungannya dengan puasa? Bismillah. Masih berapa lama lagi Isya? Berapa? 8 menit lagi. Ayo silahkan. Kalau barangkali ada inian puasa, kalau saya bisa baca, saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, saya bilang wallahu a'lam. Ya. Baik. Ini kita di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ya. Bulan Rajab kita tahu Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu ada salah satu hadis di dalam Isra Mi'raj itu, Nabi ketika diisrakan itu bertemu dengan satu kaum. Ini soal salat nih, ya. Itu kepalanya dipecahin sama batu. Turdahu ru'usuhum. Ya. Bil hijarah. Wa kullama rudikhat adat kama kanat wa la yafturu min dzalika syai'a kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang dihancurkan kepalanya sama batu begitu, hancur dihidupkan lagi sama Allah. Hancur dihidupkan. Nabi nanya, siapa nih? Man haula Jibril? Siapa nih orang-orang ini nih? Yang dihancurkan kepalanya dihidupkan lagi, hancurkan, hidupkan lagi. Siapa? Haula alladzina tatathaqalu usuhum anis salatil maktubah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Jibril, itulah orang-orang yang berat melaksanakan salat fardu. Bukan meninggal ini. Berat. Susah mau salatnya. Zuhur jam 12, asar jam 3. Baru sembahyang jam mana? Jam 3 kurang seperempat. Susah berat ngerjainnya. Itu bisa begitu. Bisa dikeprok kepalanya. Ya, nanti azabnya seperti itu. Terus kita tanya, bagaimana dengan orang yang enggak sholat? Itu kan bukan enggak sholat, ya, berat melaksanakan sholat fardu. Bagaimana dengan yang tidak sholat? Ya kalau di dunia sih aman, nggak ada apa-apa. Ya memang ente nggak ada apa-apa. Coba mati dulu, ya. Kan ada hisab kita. Semua punya hisab masing-masing. Hati-hati. Nah, sholat jangan dipermainkan. Bisa lebih awal, itu yang terbaik. Awalul waktu, ridwanullah, di awal waktu. Apalagi jamaah, apalagi di masjid, masya Allah. Ya. Nah. Waktu Isra Mi'raj, di situ diturunkan kewajiban sholat. Dan yang paling besar setelah syahadat ini sholat. Segala sesuatu berhubungan dengan sholat. Nanti yang pertama dihisab bukan haji Anda, bukan puasa Anda, bukan zakat Anda, bukan sedekah Anda, sholat Anda. Ya. Karena sholat ini nggak pakai modal nih. Syahadat, sholat. Puasa masih ada dispensasi, sholat nggak ada. Selama Anda sudah wajib sholat, tidak ada dispensasi. Puasa masih ada. Berangkat jauh lebih dari 80 kilo, boleh nggak puasa. Ya, sholat nggak ada, dimanapun. Paling ada keringanan. Sholat 4 bisa jadi 2 dan bisa digabung. Zuhur asar, zuhur ke asar, atau asar ditarik ke zuhur, maghrib ke isya, atau isya ditarik ke maghrib, itu saja. Dan yang 4 jadi 2, qasar. Itu. Tapi meninggalkan sholat nggak apa-apa karena sakit, ente nggak sholat dulu, nggak ada. Puasa kan bisa, sholat nggak ada. Sakit bagaimanapun selama masih pemikirannya jalan, ya harus sholat. Nggak bisa pakai air tayamum, nggak bisa pakai air tayamum, dikasih izin. Nggak bisa tayamum, ya sholat seadanya, menghormat waktu. Nggak ada tidak sholat tuh. Kita mau berangkat haji, kadang-kadang ada yang nggak sholat tuh, nggak berangkat, ya nggak boleh, nggak berangkat.
Enggak sembahyang misal dhuhur, asar, maghrib misalnya. Gimana tuh? Sembahyang dia, tayamum. Kemana tayamumnya? Ke apa namanya? Ke kursi pesawat, badan pesawat. Ngikutin imam yang lain. Nanti diqadha. Jangan enggak sembahyang. Ini saya sering lihat nih. Berangkat ke Surabaya. Ya. Yang ditinggal sholat apa tuh biasanya? Dhuhur asar kan? Kagak ada sholat, nggak ada yang sembahyang, biasa aja. Sepertinya kalau dia bepergian nggak bisa sholat sekehendak dia. Kalau dia bisa sholat, nggak bisa ya nggak sholat. Nggak begitu, saudara. Ini kewajiban dari Allah. Nggak ada istilah nggak bisa. Dan tidak ada pengecualian. Bepergian kayak jauh, dekat, sakit, selama akal kita masih masih berfungsi, kita harus laksanakan itu sholat. Ya, kita harus laksanakan. Jangan mempermainkan sholat. Sebab kalau sholat sudah rusak, waduh, yang lain nggak kelihatan sudah, tidak dilihat. Yang pertama dihisab adalah sholat kita. Hati-hatilah soal sholat. Ada lagi yang aneh, puasa mau, puasa, masya Allah sebulan, sholat kagak mau, kan aneh nih. Ada orang yang begitu, puasa mau, sholat nggak mau. Bagaimana tuh? Sah puasanya, tapi puasa ganjarannya 5, ninggalin sholat 50, apa artinya? Apa namanya? Surplus apa namanya kalau begitu? Amin, apa? Defisit tuh, ya, sayang, jangan. Oh, kalau begitu kayak kamu sholat aja puasa nggak boleh juga, kan itu paket itu dari Allah. Rukun Islam tuh syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, paket tuh. Tapi ada pengecualian kalau memang nggak bisa, ya. Cuman yang paling berat sholat. Yang lain masih mudah. Sholat paling berat. Hati-hati itu. Kalau saya bicara sholat, hati-hati juga soal wudhunya. Kalau saya bicara soal wudhu, hati-hati juga soal airnya. Ya. Kemudian soal sesucinya. Terutama ibu-ibu, hati-hati yang punya anak kecil, yang selalu bergaul dengan popok, kencing dan segala macam. Sebisanya baju untuk sholat sendiri. Begitu sholat, siram badannya supaya bersih. Sebab umumnya orang mendapat azab kubur, kata Nabi, dari sembarangan soal najis kencing terutama. Inna amat azabil qabr minal bol. Umumnya orang kena azab kubur itu gara-gara kench of the ching. Hati-hati itu. Ya, hati-hati itu. Itu banyak orang begitu. Loh, Bib, udah saya harus was-was? Enggak. Bukan harus was-was. Hati-hati, siram dengan baik, jangan sampai nyiprat lagi, ya. Yang bagus, yang benar. Baru kita wudhu. Akhirnya juga memang pantas boleh dipakai untuk sesuci. Kan kita masih belajar begitu. Alhamdulillah kan ada di kitab. Ya. Nah hadirin, saya rasa untuk ini hari kita cukupkan sekian, dan ini kitab sudah dikhatamkan. Mudah-mudahan berkahnya kita khatam. Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dengan amal, ya. Semoga Allah SWT mengangkat derajat muallifnya, ya, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dan Imam Nawawi Al-Bantani, ya, setelah syarihnya ini kitab Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Syatiri. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi ilmu yang manfaat, bisa mengamalkan dengan ikhlas. Saya juga mendapat ganjaran menerangkan ini kitab, ya. Allah angkat derajat kita, panjang umur, wa'atillah fi khair, rutuf afiyah, husnul khatimah indal maut insyaallah, wa taysir fi jami'il umur bi sayyidina Muhammad Badril Budur, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, insyaallah nanti setelah ini kita akan membaca
Insyaallah Fathul Qarib. Ya. Sama juga pembahasannya cuman lebih luas. Nanti pembahasannya lebih luas, ya. Atau Mukhtasar saja dah. Mukhtasar Latif. Kita lihat itu dulu. Ya. Tapi yang saya rasa mendingan kita baca Fathul Qarib aja, insyaallah. Ya. Kita baca Fathul Qarib. Nah, tapi kan waktu kita sudah sedikit lagi, mungkin 1 kali lagi atau 2 kali lagi, ya. Insyaallah kita mulai nanti setelah panjang umur, insyaallah fa khairul lutuf afiat, setelah hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan panjang umur, fa khairul lutuf afiat semuanya, ya. Saya dan Anda semuanya mudah-mudahan, ya. Baik. Terus ada pengumuman enggak? Apa pengumumannya? Tawakuf minggu depan. Tawakuf tanggal 4 aja udah. Ya, kecuali memang yang di sini mau tanggal 25 terserah. Ya. Tanggal 4 insyaallah. Tawakuf sementara dalam menghadapi Ramadan, ya. Hadza wal 'afwu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat diri saya sendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unta wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نعوذ بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.